Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, hari ini hari terakhir kita berpuasa. Doa dan munajat kita semoga puasa kita dan seluruh ibadah kita dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum bisa memanfaatkan kesempatan yang demikian luar biasa untuk mengisi setiap detik waktu di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah dan amal kebaikan kita. Yang ketiga, kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala belum bisa mengikuti pendidikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, bulan suci Ramadan dan puasa semacam madrasah rohani yang di dalamnya terdapat kurikulum untuk menempa kita, khususnya untuk melatih jiwa dan rohani kita agar menjadi pribadi yang Allah kehendaki, pribadi yang menghiasi kehidupan dengan sesuatu yang bermanfaat, sebaliknya meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Dan yang terakhir, seberapapun kurangnya kita dalam memanfaatkan bulan yang mulia ini, kita tetap bermohon kepada Allah, karena kita yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan kesempatan kita untuk kesekian kalinya untuk mendapatkan kesempatan mengikuti madrasah rohani di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, di puasa yang terakhir ini kita mencoba menyimpulkan apa saja yang kira-kira Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ibadah-ibadah yang lain masih ada kemungkinan diketahui oleh orang. Salat kita yang rajin berjamaah akan pasti diketahui oleh orang. Sedekah kita yang banyak pasti tercatat di benak orang lain. Ibadah haji kita juga pasti diketahui oleh orang lain. Puasa ini sangat privasi, hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Itulah sebabnya puasa mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah persembahan hambaku kepada aku, dan aku yang hanya bisa memberikan imbalan. Ini harus kita garis bawahi. Di luar puasa nanti kita harus banyak melakukan kegiatan yang tersembunyi, kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain, karena motivasinya adalah agar kebaikan itu secara utuh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita mempersembahkan kepada Allah kebaikan itu tentu yang terbaik.
yang kedua yang kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Baru kemudian Allah insya Allah akan memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah semangat jihad untuk menundukkan nafsu. Seperti kita ketahui, ada musuh terbesar bagi seorang manusia. Ketika kalah, manusia akan berpotensi lebih jahat ketimbang iblis. Tapi ketika manusia itu memenangkan pertarungan melawan nafsu, dia punya potensi lebih mulia daripada malaikat. Dan menjadi iblis atau menjadi lebih baik ketimbang malaikat itu ditentukan oleh kemenangan pertarungan melawan hawa nafsu. Puasa adalah simbol dari pertarungan manusia dengan hawa nafsunya dan sebuah simbol kemenangan manusia, sehingga diharapkan setelah puasa selesai manusia menepati martabat dan derajat yang tertinggi, bahkan melebihi malaikat. Dan kondisi itu harus kita jaga terus-menerus, karena karakter nafsu tidak akan pernah mati. Kita hanya bisa menundukkan dan mengalahkan, tapi tidak bisa membunuhnya. Oleh karena itu, ini harus kita catat, pertarungan melawan nafsu harus selalu kita menangkan di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, hal yang paling penting adalah puasa, khususnya bulan suci Ramadan, adalah waktu yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq. Maka puasa ini harus menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan minat baca. Karena di dalam surat Al-Alaq itu perintah membaca diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalimat Iqra, perintah membaca, diulang sampai 2 kali di dalam surat itu. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sebelum perintah-perintah yang lain. Ini harus kita bawahi, kita garis bawahi. Besok setelah hari raya, kita harus menjadikan membaca ini sebagai aurat kita, sebagai riyadhah kita, sebagai perjuangan kita. Karena dari membaca ini akan terbuka pintu ilmu, pintu pengetahuan. Dan dengan ilmu dan pengetahuan inilah seseorang akan bisa memberikan arti terhadap perjalanan hidupnya. Seseorang akan bisa mengembangkan diri sehingga menjadi orang yang pantas untuk diteladani. Banyak hal yang Allah ajarkan di dalam bulan suci Ramadan, tapi 3 hal ini saya pikir akan sangat penting dan perlu senantiasa kita ingat. Yang pertama adalah keikhlasan kita, yang kedua adalah semangat kita untuk berjihad melawan nafsu, yang ketiga adalah tradisi membaca. Semoga 3 hal ini yang kita lakukan setelah bulan suci Ramadan akan menjadi penyebab kita diberi kesempatan lagi untuk mengikuti program Ramadan pada tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga buka yang terakhir ini betul-betul menjadi buka yang sangat berkesan. Berbuka yang menimbulkan kekangenan untuk bisa menemukan kesempatan untuk menjalankan puasa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.